Halo semuanya, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai arsitektur bisnis dan arsitektur informasi Bank BCA. PT Bank Sentral Asia atau yang kita ketahui sebagai BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Central Asia NC dan pernah menjadi bagian penting dari grup Salim. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Latar belakang. Pada zaman sekarang, di era modern saat ini, perkembangan teknologi kian cepat dan sangat berpengaruh dalam dunia bisnis di berbagai macam perusahaan. Semakin cepat bergerak untuk melakukan perubahan dan perubahan, tidak terkecuali yang dirasakan PT Bank Sentral Asia. Kemajuan tersebut perlu diselaraskan dengan metode enterprise arsitektur. Untuk meningkatkan kinerja suatu enterprise, dengan mengintegrasikan teknologi, kondisi perusahaan, strategi bisnis, serta sistem informasi. PT Bank Sentral Asia pun telah mengandalkan salah satu platform teknologi perbankan terdepan di dalam dunia industri, yaitu Integrated Banking System. Salah satu, bagaimana arsitektur bisnis Bank BCA. 2. Bagaimana arsitektur SI Bank BCA. Tujuan 1. Mengetahui arsitektur bisnis Bank BCA. 2. Mengetahui arsitektur SI Bank BCA. Selanjutnya, profil PT Bank BCA. Nama, PT Bank Sentral Asia Tbk. Bidang usaha, bank umum. Kepemilikan, PT Dwi Muria Investama Andalan 54,94%, masyarakat 45,06%. Pendirian perusahaan 10 Oktober 1955. Perubahan nama efektif pada 2 September 1975. Nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia atau BCA. Total karyawan adalah 24.789. Jumlah jaringan mencapai 1.256 cabang dan 17.928 ATM. Selanjutnya, Porter Value Chain Template memiliki bagian support proses dan primary business process. Support proses terdiri dari frame infrastruktur seperti pelaporan keuangan dan absensi via fingerprint. Lalu human resource management seperti pengaturan gaji karyawan, kualitas karyawan, perekrutan karyawan, dan kenaikan pangkat. Lalu teknologi development seperti m-banking, online banking, dan website. Yang terakhir adalah procurement of resources, pencarian lahan untuk membuka cabang baru, dan pencarian sesuai kebutuhan cabang. Primary business process meliputi hal sebagai berikut. Inbound logistik yang meliputi. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam Bank Sentral Asia. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Adanya layanan asisten virtual BCA yang menggunakan AI sehingga dapat menjawab pertanyaan nasabah secara otomatis dan dapat mempermudah komunikasi antar bank dan nasabah. Keduanya yaitu adanya m-banking yang mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara real time. Kedua yaitu weakness atau kelemahan. 1. Asisten virtual BCA atau Vira masih belum bisa memberikan perintah secara manual layaknya chatting biasa. Kedua yaitu Vira masih membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketiga yaitu m-banking membuka peluang bagi para hacker untuk membobol aplikasi BCA m-banking. Ketiga yaitu opportunities atau peluang. Tidak semua bank mempunyai layanan seperti m-banking dan dapat mengurangi biaya administrasi. Keempat yaitu threat atau ancaman. Tidak semua nasabah bank mau dapat menggunakan layanan m-banking karena lebih memilih secara tradisional.
Sekarang kita masuk pada arsitektur data warehouse BCA. Terkait dengan data center, BCA hingga kini masih menggunakan sistem dua data center yang saling membackup. Tujuannya yaitu jika ada masalah di salah satu data center, yang satu lagi akan membackup dan mengambil alih tugas. Berbeda dengan kebanyakan bank lain, BCA memisahkan antara data center Disaster Recovery Center atau DRC-nya. Sistem DRC telah dimiliki BCA sejak tahun 1989. Sejak 2002, sistem DRC ini ditempatkan di Singapura dan dipercayakan kepada IBM untuk mengelolanya. Nah, di sini kita bisa melihat data arsitektur data atau skema. Dari skema arsitektur data warehouse di atas, dapat dilihat bahwa sumber data diintegrasikan atau digabungkan dalam staging area agar mudah diakses oleh warehouse. Di dalam warehouse terdapat metadata dan summary data yang bersifat read-only, dan pada saat user menggunakan sistem warehouse, user hanya terhubung dengan data yang sudah dipecah dari resource. Dari data mark yang spesifik atau pengelompokan subjek merujuk kepada tujuan yang berhubungan langsung. Data tersebut didistribusikan untuk kelancaran bisnis BCA. Ya, kali ini kita masuk ke activity diagram pada mesin ATM. Kita sebagai nasabah melakukan insert card, lalu ATM akan menjalankan load program, lalu akan muncul insert pin, koneksi ke database, dan kita memasukkan pin kita. Jika invalid akan muncul menu transaksi dan menu keluar, kita mau milih yang mana. Setelah itu kita logout. Arsitektur aplikasi: Android client, BlackBerry client, iPhone client, mobile network, mobile banking service, mobile banking gateway, mobile banking management. Internal network, exiting legacy system. Layanan M-Banking. M-Banking BCA merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh BCA melalui aplikasi BCA Mobile di HP untuk mempermudah transaksi. MBCA menawarkan berbagai kemudahan seperti bisa membayar cicilan untuk aplikasi pinjaman online, top up, saldo GoPay dan OVO, dan masih banyak lagi. Vira adalah virtual assistant chat banking BCA yang bertujuan untuk memudahkan para nasabah untuk mengetahui informasi perbankan secara online tanpa harus repot menghubungi layanan customer service untuk mendapatkan informasi terbaru. Berkat menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AL atau kecerdasan buatan, Vira dapat menjawab permintaan nasabah secara otomatis, cepat, dan responsif. Lalu kesimpulannya dari pembahasan di atas mengenai penerapan EA dalam industri perbankan, memang sangatlah penting untuk melihat sejauh mana perkembangan teknologi yang diterapkan di dalam perencanaan IT plan untuk membangun EA di PT BCA tersebut. Hal ini tentu bisa dilihat dari framework atau langkah-langkah pembuatannya dari awal hingga sekarang untuk mendapatkan struktur dan strategi yang bagus untuk pelayanan perbankan terhadap customers. Konsultan pun pasti mempelajari banyak hal dari penerapan dunia perbankan karena penerapannya jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya. Sekian presentasi kelompok kami, Tuhan Yesus memberkati.